Kalau gitu ada gak sih kayak contoh kasus, kan tadi kita udah bahas etika moral itu apa gitu. Contoh kasus di sekitar kita atau yang lagi viral di Indonesia gitu, yang menggambarkan tentang etika dan moral itu seperti apa menurut kakak, kayak yang kakak Eh, tahu. Kalau aku dulu kan waktu sebelum kuliah itu kan di Pasundan kan pernah terlibat demo di tahun berapa ya? Yang waktu itu undang-undang apa ya? Apa ya? UU Ketenagakerjaan kalau nggak salah. Itu kan demonya Apa? cukup cukup ricu ya. Nah, itu pasti kan mahasiswa punya apa ya? Nilai punya etika, punya moral, punya rasa ingin melawan pemerintah ya dan pasti mereka mau menolak kebijakan yang tidak adil gitu. Nah, kebijakan itu kan pasti dianggap merugikan banyak masyarakat ya dan mahasiswa itu pasti ingin keadilan ya. Dan itu menggambarkan contoh bagaimana mahasiswa itu masih peduli dan mereka memiliki tanggung jawab ya terhadap perubahan bangsa dan itu menurut aku contoh kasus moral yang terjadi sih. Jadi mereka itu melawan ketidakadilan gitu. Kalau kalian bagaimana? Kalau aku sih misalnya gini Kak, nggak usah sebut merek ya, takut ada yang tersinggung Takut gitu. di endorse? Iya Aduh. benar. Kalau contoh kasusnya tuh misal kayak ada seorang pegawai negeri nih atau pegawai pemerintahan gitu, dia tuh nggak mau disuap, dia ingin menjaga integritas dirinya gitu. Itu kan sama aja kayak mencerminkan diri dia itu punya integritas yang tinggi, bertanggung jawab walaupun dia dapat tekanan nih sama dapat godaan. Zaman sekarang siapa coba yang nggak mau dapat uang? Instan Silat lagi. lagi. Iya, Iya. instan lagi kayak mie ya kan. Jadi ya itu sih contohnya, apalagi sekarang kan marak banget nih oknum-oknum pemerintah yang korupsi gitu. Bahkan udah terlihat menjadi tren yang seharusnya itu tuh sama sekali jauh dari kata beretika dan bermoral. Jadi kalau ada oknum tikus-tikus nakal gitu, nah itu tuh sama aja tuh kayak tidak mencerminkan, tidak beretika dan tidak bermoral. Nah, itu sering Berarti banget tuh ditemuin di kehidupan sehari-hari. Iya, benar. Pasti salam Lalu tempel. betul. Dari hal kecil aja. Iya, serangan fajar, Betul. siapa yang dapat serangan fajar kemarin? ayo Kemarin tunjuk lagi nggak tangan. nyelos. Kalau kalau kayak gitu tapi bilangnya kan dikasih, gak ada salahnya, itu bermoral gak? Enggak. Siapa yang mau bilang bermoral kalau kayak gitu? Suaranya aja dibayar. Iya, benar. 50 Berarti ribu sih. kalau waduh, hmm, kalau aku sih contoh kasusnya kayaknya yang nggak tahu ya, di IG ku lagi rame sih yang WNI itu kayak libur atau kerja, kan sekarang lagi banyak yang kerja ke Jepang, kerja ke luar negeri Oh gitu iya lah. yang itu ya. Yang Mm-mm. merusak gitu ya. Iya, yang apa sih yang bikin rame Yang bikin jalan. malu ya. Kan. Iya kan, itu kayak mereka nggak punya etika kah gitu loh. Maksudnya kayak di negara orang itu kan harusnya bisa menjaga sikap, etika, moralnya juga. Karena kan kayak yang terlibat tuh bukan mereka doang gitu. Mereka kan juga bukan membawa nama diri sendiri, tapi kan membawa nama bangsa gitu loh. Jadi kayak terkenalnya, masa oh netizen Indonesia ini sangat tidak beretika dan tidak bermoral meskipun di luar negeri gitu loh. Kan jadi merugikan. Masalah itu sampai kemarin yang viral itu yang apa? Dia ditelepon sama Perdana Menteri Jepangnya ya, ada Iya. salah satu YouTuber iya kan bilangnya bikin malu gitu. Kan Iya. gimana, Terus katanya tidak juga beretika, rencananya kayak mau dibatasin gitu pekerjaannya iya gitu. kan. Mm-mm. Ya, itu kan Nah, Itu pasti ngerugiin ya. Walaupun dia yang berbuat tapi bangsa Indonesia yang malu gitu. iya kan, jadi lalu kenanya juga semuanya. berdampaknya sama tenaga kerja Indonesia yang mau kerja di negara tersebut gitu, malah dibatasin gitu. Kan sayang banget ya. Mungkin banyak WNI yang mempunyai potensi untuk bekerja di sana gitu. Itu Mm-mm. jadi kerugian sih. Kayak mereka tuh nggak bisa jaga etika mereka di negara orang. Pasti kan apa ya negara
masing-masing negara tuh pasti punya peraturan sendiri ya, dan kita pasti harus ngikutin peraturan negara tersebut. Jadi walaupun Mm, bisa dianggap lumrah di Indonesia, belum tentu bisa dianggap baik oleh mereka. iya, moralnya beda-beda. Mereka tidak menuruti kalimat when you are in Rome, do as Romans do. Kayak, jadi kayak mereka nggak bersikap seperti warga negara di sana. Kayak Iya. masih membawa kebiasaan-kebiasaan jelek mereka gitu. Gitu Walaupun sih. alasannya juga waktu itu kalau nggak salah untuk berlatih suatu ini gitu ya, suatu komunitas gitu untuk berlatih rutin gitu. Cuman kan yang disayangkan itu tuh bukan di Indonesia yang dimana kita mungkin mempunyai space-space tempat yang bisa uh, dengan tanpa izin gitu ya, tanpa izin digunakan untuk berlatih. Cuman kalau di sana kan mereka menggunakan fasilitas umum gitu kan, terus rame-rame sambil ngibarin bendera-bendera di dekat sungai atau bawah jembatan gitu. Pokoknya pakai benderanya yang besar-besar, terus berlatih di komunitas itu kan selain gerakan juga mungkin menimbulkan suara gitu kan untuk memacu semangat, memicu semangat gitu kan. Dan menurut aku itu tuh bisa apa ya, ngeganggu orang sekitar di sana gitu. Apalagi kan ya budaya asing yang masuk gitu aja, terus mereka pasti melihatnya kayak awkward gitu, apaan sih gitu. Dan Iya, itu sama pasti sangat terganggu. iya gitu. Ntar lagi Soundhorek masuk sana ntar. Jangan sampai Kayaknya Indonesia bakal di Sumpah. blacklist kalau masuk sana, sound horeg-nya. Ya, tahu takut sendiri kan Jepang nanti, tuh introvert ya, dikasih sound horeg ya. Iya, gitu. takut nanti parkirnya di depan rumah orang kak, nggak bilang-bilang, nggak izin. Ada Kasihan. tempat parkir di, jadi ada tempat parkirnya sendiri kak buat acara itu, eventnya itu udah ada tempat parkir, tapi orang-orang tuh tiba-tiba kayak berbondong-bondong masuk ke rumah, ya emang sih halamannya besar gitu ya, rumah mewah gitu, masuk tanpa izin, padahal di situ juga nggak ada tulisan tempat parkir kak. Bayangin aja kalau kakak punya rumah tuh tiba-tiba aku mau keluar gimana nih, aku mau pergi gitu, bener-bener padat banget kak. Iya, tapi emang itu Oh gak ada iya, etikanya sih, tiba-tiba masuk ke rumah orang terus parkir gitu. iya loh. Gak izin apa-apa, tiba-tiba halo, udah banyak nih. Ya itu pasti meresahkan kan. Itu makanya kalau nggak punya etika tuh pasti meresahkan masyarakat gitu. Mungkin pikir mereka rumahmu rumahku, rumahku ya rumahku. Rumahku, rumahku, rumahmu, rumahku juga. Iya. Tapi emang itu emang apa ya? Emang gak ada etikanya sih, dilihat-lihat juga tiba-tiba parkir, tiba-tiba masuk gitu, nyelonong aja. Udah gitu dijadiin duit lagi gitu sama mereka. Oh, emang dapat duit ya? Kadang parkirnya itu kasih duit parkir. Ya, Ada yang otomatis kan ada, parkirin. wah, ada oknum nih yang ngeliat, wah lahan itu kok banyak ya, tiba-tiba apa motor-motornya Rame. ya aja berdiri di situ buat ini jadi tetap Oh, banyak kan oh sekarang menarik. gitu. Dan itu lumayan banget hasil dalam satu malam dong kan. Iya. Hmm. Ya itu kadang ada hal-hal yang terjadi untuk keperluan pribadi ya, rata-rata alasannya keuntungan pribadi, padahal itu tuh bisa ngerugiin orang sekitar dan bahkan orang banyak. Tapi kenapa Soundfork itu maksudnya diresmikan atau dinormalisasi ya? Padahal kan banyak, menurut orang-orang pasti meresahkan kan. Apalagi soal sistemnya yang sampai jeduk jeduk jeduk, rumahnya sampai bergetar gitu. Hancur. Kalau ya kalau boleh jujur di rumahku kan, kalau misalnya kayak Idul Adha kan pasti depan lapangan dikasih sound system. Nah itu temboknya itu getar ya, itu baru sound systemnya biasa, apalagi sound horeg gitu. Iya, nggak tahu Jadi tuh siapa yang mintain. iya, waktu itu aku pernah lihat ada kayak selembaran gitu, terus dia mau bikin sound horeg, warganya yang lansia yang bayi itu suruh diungsikan gitu Lah, Hmm, sama sekretaris desa egois kalau ya. nggak salah sih. Iya, itu kan udah melanggar etika ya, moralnya moralnya juga kayak kenapa kamu menghargai satu sama lain. Berarti ya kalau gitu etika dan moral itu berasal dari diri sendiri atau bisa dibentuk dari lingkungan gitu. Kalau menurutku sih lebih ke lingkungan ya kan, soalnya waktu kecil ya pasti diajarin Pancasila dong. Kamu tuh nggak boleh berantem ya sama teman, kita kan sesama
saudara berbangsa dan bernegara gitu. Nah, mungkin pikir mereka kayak gitu kali. Kita kan saudara berbangsa dan bernegara gitu. Tapi kan kita masih punya pendapat kayak, oh aku gak suka sama dia nih. Tapi penyampaiannya ya harus apa ya, sopan gitu, biar gak menyinggung. Ya, benar. Selain itu kan gini, selain kita tidak mencerminkan etika atau moral yang baik, kita juga uh, apa ya, ngerusak hak-hak yang harusnya diperoleh dari orang sekitar gitu kan. Kayak tadi yang tadi bilang, Tuan Horek sampai ada surat ke desa atau kemana tadi buat izin anak bayi atau lansia harus diungsikan. Itu kan hak mereka kan, padahal buat mendapatkan lingkungan yang tenang gitu kan, istirahat yang tenang juga. Jadi menurut aku kayak ngerugiin banget deh. Padahal kan uh, kayak etika dan moral itu menurut aku dari diri sendiri sama dari lingkungan itu saling berkaitan gitu loh Kak. Harus ada kesadaran juga dari diri sendiri, tapi kita juga harus bisa mewujud nyatakan dalam hubungan antar sesama gitu. Tapi di zaman sekarang tuh banyak yang egois. Hmm. Kayak yang tadi itu, yang sound horeg. Menurut kita sih, menurut mereka sih asik ya, tapi kan yang lain gak tahu. Dan menurut aku kalau misalnya kayak gitu, kenapa nggak didiskusiin dulu? Apalagi sampai bilang sound horeg dilarang itu, kenapa masih dilakukan? Berarti kan sudah meresahkan gitu. Hmm. Oke, berarti kesimpulannya dari diskusi kita tentang etika dan moral apa ya? Sound horeg. Ya, menurut aku di Hubungan sound horeg. kehidupan ini kan berbangsa dan bertanah air, nggak sih di masyarakat lebih tepatnya. Etika dan moral itu pasti dijunjung tinggi kan, di mana orang tersebut misalnya dia berperilaku baik, mereka sopan, mereka bertanggung jawab, pasti kita menghargai mereka. Ah, etika mereka tinggi nih ya, mereka mereka dihargain gitu. Karena menurut aku mereka lebih bisa dihargain aja. Dan pasti orang di sekitar kan nggak mungkin musuhin dia kan, nggak mungkin merasa dia sebel gitu. Jadi pasti orang tersebut lebih disukain. Jadi kayak mencerminkan gitu ya, kan misal kayak aku beretika nih, pasti orang lain di sekitar juga akan beretika juga ke kita gitu. Ya, berefek ke orang lain juga. Berarti balik lagi karena kita kan bukan makhluk individual tapi makhluk sosial kan. Jadi kayak harus saling memahami juga kayak gimana hal-hal yang emang disukai atau tidak oleh masyarakat, oleh orang-orang di sekitar kita kayak gimana cara menjaga itu supaya harmonis gimana gitu. Mungkin etika dan moral lebih mencangkup ke situ kayak Ya, berarti cara berkehidupan yang baik. benar-benar Tujuh. penting banget ya, etika dan moral itu kayak apa ya, kayak pelajaran atau pengetahuan dan cerminan diri kita yang benar-benar penting yang kita miliki di saat bersosialisasi dengan orang lain gitu. Oke, ada lagi? Ada lagi, ada lagi. Sebelum Udah Zoom cukup ya. ini mati. Kalau dari Kalau aku sih udah, ya aku juga udah cukup sih. mungkin kita lanjutin diskusi kita di lain waktu. Oke? Okay? Oke, Ya, siap. Oke. Kak Subelo, selamat nonton Pak diskusi kita. Maaf ya sound kalau horeg. ada salah-salah kata. Ya, Ya, makasih. terima kasih Pak. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak. Kasih. mari semua.